Nah, di video kali ini aku akan berbagi tentang cara aku menulis surat rekomendasi untuk pendaftaran GKS waktu itu. Jadi, langsung aja ke video selanjutnya. Check it out! Nah, jadi untuk GKS, salah satu persyaratannya adalah mengumpulkan 2 surat rekomendasi dari pemberi rekomendasi yang mengetahui tentang kemampuan akademik kita. Nah, biasanya itu adalah dari dosen S1 kita, kalau misalnya kalian daftar S2, dari guru SMA kalian, kalau misalnya kalian daftar S1, atau kalau misalnya mau dari atasan kerja kalian itu juga boleh bagi yang udah punya pengalaman kerja. Nah, cuma di video kali ini aku tuh lebih mau berbagi cerita aku kemarin waktu buat surat rekomendasi dari dosen S1 aku. Nah, jadi biasanya itu dosen itu sesibuk itu dan mereka juga nggak terlalu tahu tentang kita, pengalaman kita tuh secara mendalam. Jadi, waktu diminta surat rekomendasi, biasanya beliau itu minta kita untuk membuatkan draft surat rekomendasinya. Nah, terus habis itu kita kasih draftnya ke beliau. Kalau misalnya dari beliau ada revisi atau ada feedback, kita revisi sampai beliau puas dengan surat rekomendasinya. Nah, setelah itu mereka akan tanda tangan. Nah, untuk surat rekomendasi dari GKS itu sebenarnya udah ada formnya. Jadi menurut aku tuh sangat memudahkan biasanya karena kan kita nggak tahu apa yang harus ditulis di surat rekomendasi. Nah, kalau GKS ini sendiri udah ngasih poin-poin apa aja sih sebenarnya yang perlu ditulis pemberi rekomendasi di surat rekomendasi itu sendiri. Nah, ini adalah template-nya. Ini kalian bisa ambil di guideline GKS. Nah, kita bisa mulai dari yang paling atas ya. Yang paling atas adalah nama aplikan kalian, itu ada short name sama given name. Yang short name-nya yang di dalamnya kalian ganti aja, langsung replace sama nama belakang kalian. Given name-nya itu adalah nama first name kalian sama nama tengah kalian. Terus habis itu ada nationality, itu adalah warga negara Indonesia. Terus habis itu di side degree program, itu kalian mau master, doktoral, atau research. Nah, jadi ini template surat rekomendasinya adalah yang untuk graduate ya. Nah, terus habis itu intended major kalian itu apa? Nah, kalau misalnya major kalian ternyata ada beda-beda nih namanya, tapi sebenarnya dalam satu kesatuan. Misalnya, kalian tuh mau jurusan komunikasi, tapi namanya tuh ilmu komunikasi, terus habis itu ada komunikasi media, terus habis itu di universitas lain ada nama yang lainnya, tapi kan sebenarnya intinya tetap komunikasi kan. Ya udah kalian yang kalian tulis adalah komunikasinya aja. Nah, terus habis itu adalah ada tulisan to be completed by recommender. Nah, ini adalah yang aku bilang tadi, poin-poin yang diberikan sama GKS. Ayo kita cek satu-satu ya. Yang pertama adalah seberapa lama kalian tahu aplikannya dan di dalam relationship atau hubungan apa. Yang kedua adalah kemampuan, kekuatan, dan kelemahan kalian atau sebagai yang aplikannya. Nah, kemampuan atau kekuatan itu tadi itu bisa dalam macam-macam. Jadi bisa di dalam kemampuan akademik kalian, terus habis itu prestasi, terus habis itu passion kalian, ketertarikan untuk jurusan yang ingin kalian daftarkan, terus habis itu potensial akademik kalian ke depannya, integritas, tanggung jawab, kemandirian, kreativitas, adaptability, terus habis itu skill komunikasi kalian. Nah, jadi bisa kalian cantumkan kemampuan, kekuatan, dan kelemahan kalian di dalam hal-hal tersebut. Nah, poin ketiga adalah jadi itu lebih ke komen personal dari pemberi rekomendasi. Nah, pemberi rekomendasi itu bisa mengkomen tentang history performa kalian, tuh potensial kalian kayak gimana, terus habis itu personality atau kepribadian kalian. Nah, komen-komen dari pemberi rekomendasi ini diharapkan dapat membantu NNID atau pemerintah Korea Selatan dalam mengakses atau mengevaluasi kemampuan kita untuk melakukan studi lebih lanjut. Setelah esainya nih, setelah esai kalian buat, itu kalian bisa menulis nama pemberi rekomendasi, terus habis itu tanda tangan, ada tanggalnya juga, terus habis itu jabatan mereka apa, institusinya, atau kalau misalnya universitas itu apa, terus habis itu alamat, email, terus habis itu nomor telepon beliau. Nah, esai tentang jawaban-jawaban pertanyaan ini bisa kalian lampirkan di kertas lain, terus habis itu form ini ditempelkan atau dilampirkan di depannya, atau kalian bisa menulis jawabannya langsung di form ini. Jadi yang tulisan to be completed by recommender, itu kalian replace aja sama esai surat rekomendasi. Kalau aku sendiri itu yang nge-replace tadi, jadi nanti akan bakal ada 2 halaman, yang depannya adalah nama kita, terus habis itu esainya, terus habis itu halaman keduanya itu esai lagi sama nama pemberi rekomendasi. Dan langsung aja cara aku nulis surat rekomendasi aku kemarin.
Nah, aku waktu itu minta surat rekomendasinya ke dua dosen. Yang pertama adalah ke ketua jurusan departemen aku yang juga kebetulan adalah dosen mata kuliah aku. Terus habis itu yang kedua adalah ke dosen pembimbing untuk tugas akhir aku. Nah, supaya isi dari dua surat rekomendasi ini berbeda, maka aku bedain fokusnya. Kalau misalnya yang ketua jurusan itu lebih ke kegiatan aku waktu di universitas ataupun di fakultas. Kalau misalnya untuk pembimbing tugas akhir aku itu lebih ke arah akademik dan tugas akhirnya aku kayak gimana. Nah, jadi langsung aja ke surat rekomendasi yang pertama dari ketua jurusan departemen aku. Jadi di paragraf pertama aku tulis informasi pemberi rekomendasinya. Aku jelasin dulu siapa pemberi rekomendasinya, terus habis itu jabatan dia tuh apa, kenal sama aku tuh dalam hubungan apa. Terus habis itu aku buat seolah-olah beliau itu sangat mendukung aku untuk S2 dan dengan senang hati memberikan surat rekomendasi untuk aku. Nah, di paragraf kedua aku sebutkan tentang salah satu kekuatan aku, yaitu kemampuan akademik aku yang bagus didukung dengan IPK aku. Terus habis itu beliau kan juga mengajar salah satu mata kuliah aku. Nah, jadi aku juga bilang di situ bahwa aku tuh orangnya aktif di kelas. Terus habis itu salah satu kemampuan aku waktu di kelas itu adalah data analisis yang paling bagus, yang kayak gitu. Nah, di paragraf ketiga aku tuh ganti topik dari akademik masuk ke pengalaman organisasi. Nah, aku bilang di sana bahwa aku itu orangnya aktif juga di dalam organisasi. Jadi itu aku waktu kuliah tuh ikutan BEM, terus habis itu ikutan BPM. Terus aku juga jelasin tentang pencapaian aku yang paling besar saat aku menjadi ketua divisi di BPM tersebut. Nah, terus habis itu di akhir paragraf ketiga aku jelasin tentang weakness aku. Jadi aku bilang kalau misalnya aku itu orangnya susah menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Nah, tapi setelah itu aku juga bilang bahwa aku bisa overcome weakness itu dengan buktinya adalah aku bisa mendapatkan prestasi di dua bidang tersebut, baik akademik maupun di organisasi. Nah, terus habis itu di paragraf keempat itu tentang aku mendapatkan beasiswa. Jadi waktu aku semester 1 sampai 6 lah sekitar segitu, itu aku dapat beasiswa mahasiswa berprestasi dari Kemenristek. Terus habis itu aku juga bilang tentang pertukaran pelajar ke Korea Selatan dengan beasiswa penuh GKS. Nah, paragraf terakhir itu adalah penutup yang intinya adalah si pemberi rekomendasi, ketua jurusan aku ini sangat mendukung aku, sangat merekomendasikan aku untuk melanjutkan studi di Korea Selatan dengan beasiswa. Nah, selanjutnya adalah lanjut ke surat rekomendasi aku yang kedua. Nah, ini adalah surat rekomendasi dari dosen pembimbing aku waktu tugas akhir aku. Nah, di paragraf pertama itu sebenarnya sama tentang siapa sih pemberi rekomendasinya, jabatannya apa, hubungan sama aku tuh apa. Nah, cuma kalian tuh harus bikin itu beda banget gitu loh. Jadi kesannya nggak satu orang yang sama yang nulisnya. Jadi mulai dari kata-katanya atau apa tuh banyak-banyak research biar nggak kelihatan itu sama. Jadi dibedain. Nah, terus habis itu juga di paragraf pertama agar lebih beda, aku tuh yang paragraf pertama paling akhir itu juga bilang tentang personality aku tuh kayak gimana. Nah, di paragraf kedua sama kayak polanya sebelumnya itu adalah tentang akademik aku. Nah, jadi selain pembimbing akademik, dia itu juga salah satu dosen aku. Nah, jadi aku juga bilang bahwa di kelas dia, aku tuh juga punya kelebihan kemampuan akademik nih. Misalnya bisa teamwork, bisa bekerja sama, tugas itu selalu dikerjakan, dan selalu memberikan usaha yang maksimal. Nah, pokoknya hal-hal kayak gitu juga bisa ditulis di surat rekomendasi. Nah, di paragraf ketiga ini adalah tentang tugas akhir aku. Nah, untungnya adalah tugas akhir aku ini sangat berhubungan langsung dengan Korea Selatan. Jadi kalau misalnya tugas akhir aku adalah hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Nah, jadi di sini aku lebih menjelaskan tentang apa aja sih sebenarnya tesis aku atau tugas akhir aku tuh tentang Korea Selatannya kayak gimana. Karena emang waktu itu aku tuh fokusnya bener hubungan bilateral, tapi point of view-nya itu di scholar-scholar Korea Selatan. Nah, di situ tuh aku juga bilang dosen pembimbing aku ini menilai tugas akhir aku tuh dengan sangat baik. Jadi misalnya analisisnya tuh bagus. Terus habis itu cara aku mengumpulkan data itu wah spektakuler yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu aku juga menjelaskan topik yang sulit menjadi topik yang gampang yang bisa dibaca oleh orang awam. Nah, paragraf 3 aku itu tuh lumayan panjang karena benar-benar menjelaskan tentang tugas akhir aku sama result atau hasil dari tugas akhir aku dari kacamata pembimbing tugas akhir aku. Nah, terus habis itu di paragraf keempat ini kayak aku selipin sih sebenarnya. Jadi paragraf keempat ini lebih tentang kegiatan internasional yang aku ikutin. Aku pernah ikut kegiatan internasional apa aja, dan dari situ dosen aku ini bisa tahu personality aku, bahwa aku tuh suka orangnya tuh suka challenging myself gitu kan. Jadi suka sesuatu yang baru, bisa beradaptasi dengan cepat,
cepat, suka belajar budaya baru, bertanggung jawab. Nah dari situ aku bisa narik kesimpulan tentang personality aku yang itu. Nah terus habis itu paragraf terakhir itu sama, intinya tentang bahwa dosen pembimbing aku ini sangat merekomendasikan aku untuk melanjutkan studi ke Korea Selatan. Cuma balik lagi, itu kata-katanya harus dibuat sangat berbeda dengan surat rekomendasi yang pertama. Nah itu semua adalah sharing tentang aku waktu nulis surat rekomendasi kemarin untuk GKS. Nah tapi ini tuh balik lagi ya, tergantung dosen kalian. Dosen kalian mau buat sendiri, kalau saya buat sendiri ya udah kalian nggak perlu nulis draft. Dan biasanya juga banyak dosen yang minta surat rekomendasi dibuatin draftnya dahulu, kayak yang aku contohin tadi kayak gitu. Nah selain itu surat rekomendasi balik lagi nggak harus dari dosen aja, misalnya dari atasan kerja kalian itu juga boleh, asalkan tahu tentang kemampuan akademik kalian. Nah terus untuk embassy track kan surat rekomendasi itu harus 4 rangkap. Nah itu aku print semuanya, jadi semuanya tuh original, terus habis itu ditandatangan basah 4-4-nya. Nah 4 rangkap ini di dalam satu amplopnya itu waktu bagian penutupnya ditandatanganin juga, dan amplopnya tuh harus amplop resmi. Jadi nanti ada 2 amplop karena kan dari 2 pemberi rekomendasi. Nah sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.